Saya kemarin sempat telepon. Jadi hari ini agenda saya selain saya ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, memang saya mau ketemu beliau. Rencana nanti malam saya akan podcast jam 8, yang mungkin besok langsung tayang. Jadi saya tanya kan, sebenarnya apa pesan yang kamu pengen sampaikan ke masyarakat dengan mengundang siapa itu, Ragil apa Bungsu apa Sulung gitu kan? Ragil apa Sulung gitu. Ya karena Bapak Mak kan saya juga nggak tahu. Makanya Ragil apa Sulung saya juga nggak tahu. Nah itu saya bilang begitu ke dia. Dia bilang, saya sama sekali nggak mengkampanyekan LGBT. Saya tidak mengkampanyekan dan saya tidak mengatakan itu baik atau saya setuju dengan perilakunya si Ragil, dia bilang. Tetapi saya hanya pengen menyampaikan ke masyarakat bahwa fakta ini ada, bahwa fakta seperti ini ada. Dan kemudian saya juga pengen tahu kenapa kemudian dia pindah ke Jerman. Oh ternyata alasannya karena di Jerman begini. Tidak lebih dari itu. Saya bilang sama dia, persoalan LGBT itu dari zaman Nabi Lot sampai sekarang itu sensitif. Kesalahan kamu saya satu, saya bilang, apa? Kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Karena faktanya adalah di medsos saya selalu di-tag, tuh nasihati muridmu. Betul. Wah itu udah DM saya berapa banyak. Coba sampai di beberapa media online mengatakan apa? Deddy Corbuzier ngundang orang LGBT karena salah milih guru. Saya ada linknya, sampai kirim seperti itu. Maka saya bilang, kesan kamu satu gitu. Nah, saya nanti malam akan membahas satu persoalan Sodom, persoalan umat Nabi Lut, yang kemudian Rasulullah sampai melaknatnya dalam satu hadis sampai diulangi 3 kali. Laknat Allah kepada orang yang berperilaku seperti umatnya Nabi Lut, itu diulangi oleh Rasulullah sampai salasan 3 kali. Nah, akan saya sampaikan itu. Mungkin dia juga nggak tahu itu. Yang jadi saya meyakini ayat tentang kaum Sodom jadi pasti tidak tahu, atau minimal belum tahu. Literasinya mungkin kurang. Maka ini akan saya sampaikan. Lah, kalau dia minta nasihat akan saya nasihati. Kalau nasihat dari saya jelas, kalau saya pribadi, saya nggak tahu dia sepandar atau tidak, saya minta untuk di take down. Berarti mau di take down itu? Saya permintaan saya, tapi saya belum ngomong sama dia ya. Ini baru saya sama media. Nanti akan salah satu nasihat saya minta untuk di take down. Karena apapun itu sensitif. Walaupun Deddy juga tidak setuju dengan perilaku Sodom itu, tapi apapun itu dia ngundang. Maka nanti akan kita sampaikan itu. Saya tidak bisa memvonis Mas Deddy salah ya. Mas Deddy salah. Karena mungkin niat dia adalah ini discuss persoalan ini, bahwa persoalan ini nyata ada di lapangan. Yang mungkin sebenarnya sebelum dibahas di podcastnya Deddy pun itu begitu banyak fenomena itu ada di masyarakat. Lah justru kalau saya hari ini adalah semangat untuk mengedukasi masyarakat gara-gara kasus ini untuk tidak terjerumus ke wilayah itu. Saya bilang sama Deddy, saya bisa memahami perbedaan, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Itu saya pribadi ya. Saya bilang sama dia, kalau saya bisa menerima perbedaan, kan kawan-kawan tahu saya orang yang toleran. Dengan agama lain pun saya toleran. Tetapi kalau persoalan penyimpangan saya tidak bisa menerima. Makanya dulu seorang narapidana yang keluar dari LP kan sempat ramai. Dan saya sama Deddy waktu sama-sama mengecam. Kenapa kemudian keluarnya diglorifikasi seperti itu? Artinya Deddy pun mempunyai pemahaman yang sama, tidak setuju dengan perilaku itu. Lah mungkin hari ini dia dengan mengundang itu alasannya saya nggak tahu ya. Itu nanti malam mau saya klarifikasi beliau. Gus, kalau rugi nggak rugi itu ya gimana ya? Karena sekarang begini, mungkin Deddy itu saya pikir gurunya banyak kok. Gitu. Saya yakin kan banyak kan yang udah podcast selain saya. Gitu. Ada ini. Tapi tetap saja orang mengidentikan dengan saya. Gitu. Iya. Apapun yang dia lakukan pasti larinya ke saya. Hari ini saya baca begitu banyak, terutama di media online, di Instagram, di TikTok macam-macam. Tuh salahnya milih guru kayak Miftah. Waduh. Kenapa gitu? Kita nggak makan nangkanya, kena mulutnya kan. Makanya karena persoalan seperti itu, saya bela-belain nanti malam saya harus datang ke dia. Kalau dia minta nasihat ke saya, kalau nasihat lu gimana? Ya tak take down kalau saya. Toh saya kalau guyon saya, emang duit kamu kurang? Kalau katakan dan saya yakin enggak. Kalau Deddy nggak urusan dengan AdSense ya. Karena mungkin karena terlalu terbukanya, terlalu demokratisnya seorang Deddy yang kemudian pengen menyampaikan pesan bahwa ini LGBT itu ada dan masih nyata gitu.
Sampai kemudian orang-orang cari celah hukum karena di Indonesia nggak bisa, kemudian dia lari ke Jerman kan, lari ke Jerman mencari celah hukum yang ada di sana. Bahkan ada satu negara yang rela untuk tidak menjadi penyelenggara Piala Dunia kalau sampai ada kampanye LGBT. Berarti Mas Dedi ada literasi dengan fenomena itu dong, Mas? Apanya? Untuk dalam podcast itu dengan Mas Dedi berani membuka itu gitu ya. Mungkin dia tidak sadar bahwa efek atau dampak dari podcast itu begitu besar seperti hari ini. Kan selama ini saya melihat yang diundang sama Dedi itu kan bukan berarti Dedi sepaham, bukan berarti Dedi mendukung, tapi ruang publik yang dijadikan ruang untuk discuss, discuss. Yang kemudian dia mengatakan ini bagian dari diskusi orang yang smart. Lah, mungkin karena LGBT ini terlalu sensitif, lah dia tidak memahami itu. Artinya kalau kemudian saya dianggap sebagai guru, boleh dong saya menegur dia gitu ya. Kalau kemudian ini dianggap salah. Sampai hari ini saya belum mengatakan salah atau benar, tapi bahwa ini mengganggu ruang publik, iya. Menjadi bising gara-gara ini, iya. Makanya kalau kemudian dia katakanlah, nasihat lu sama gua apa? Ya take down. Kalau dia minta nasihat seperti itu. Kalau tidak di take down? Ya, kan saya tidak bisa memaksa dia. Nggak merusak hubungan secara pribadi? Oh enggak. Kita kan berbeda pendapat biasa. Dan kita tuh biasa berbeda pendapat, Mas. Dan saya biasa berantem dengan Dedi soal berbeda pendapat sampai berdarah-darah itu biasa. Tapi karena kita sama-sama dewasa ya asik-asik aja itu. Jadi jangan anggap kemudian hubungan saya dengan Dedi itu pasti seia sekata, enggak. Banyak yang kita tidak sepakat. Oh, dia punya pendapat A, saya punya pendapat Z, tidak hanya A dan B. Tapi ya karena kita saling memahami bahwa semua orang punya pendapat, ya kita fan-fan saja. Lah justru kemudian saya pengen ketika orang berbeda pendapat itu seperti itu gitu. Jangan kemudian malah bermusuhan. Termasuk persoalan ini. Karena persoalan ini jelas saya tidak sepakat kalau kemudian karena begitu kerasnya Rasulullah Muhammad SAW kepada perilaku ini. Bahkan kalau kemudian kita lihat istrinya Nabi Lut itu kan bukan pelaku LGBT, tetapi itu dilaknat gitu. Karena dia mendukung. Walaupun dia tidak mendukung, saya tanya. Oh, saya tidak mendukung, saya tidak mempromosikan. Saya hanya segera menyampaikan kepada publik bahwa LGBT itu masih ada. Secara sembunyi-sembunyi pun di Indonesia masih banyak. Nah, tapi kalau kan kita juga belum tahu nanti tentu apa enggak, kan baru mau kita bahas gitu. Gue sendiri diundang atau gue sendiri yang inisiatif? Kebetulan saya ada beberapa hal yang pengen saya diskusikan ke Dedi sejak sebelum Ramadan. Ramadan pun saya nggak bisa ketemu karena jadwal kita sama-sama padat. Nah, kemarin saya pas pulang umroh itu mau datang ke sana, tapi kebetulan di rumah sudah begitu banyak tamu, akhirnya saya cancel dan baru bisa hari ini. Jadi sebenarnya saya datang tadinya tidak hanya untuk persoalan ini, kebetulan nambah persoalan baru seperti ini yang saya juga diajar ikut-ikutan gitu. Saya itu tidak pernah intervensi terhadap kontennya Dedi. Bahwa dulu saya ikut membidani lahirnya podcast, iya. Karena kan dulu pas deket sama saya kan awalnya masih YouTube, belum podcast gitu. Terus kemudian kita banyak hal yang kita lakukan dan sebagainya. Tapi kalau beberapa kali ngundang pejabat umpamanya, bro ini bagus nggak? Oh bagus gitu. Termasuk dulu ketika beliau ngundang Ustadz Khalid Basalamah, itu sama saya, bro boleh nggak kita podcast sama Ustadz Khalid Basalamah? Loh nggak masalah dong, silakan dong. Saya punya hak apa untuk melarang Ustadz Khalid datang ke podcast? Boleh, oh boleh, nggak ada masalah. Walaupun kemudian saya dicaci dari salah satu pihak, gimana sih kamu mengizinkan Ustadz Khalid Basalamah untuk datang podcast? Dia kan begini loh. Kita harus dewasa dong gitu. Saya banyak berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tapi bukan berarti saya tidak menghormati Ustadz Khalid Basalamah. Itu yang selama ini saya praktekkan. Saya boleh berbeda, tapi bukan berarti saya bermusuhan. Kan harusnya begitu, beragama yang moderat gitu. Nah, termasuk yang lain. Tapi memang kadang-kadang beliau WA saya, cek, bro, bagus gak nih? Bagus. Ada isu apa nih? Bagus. Kayak dulu saya Ali Jabir, almarhum, bisa nggak gua diundangin? Oke. Beberapa kali dulu Kak Kiai Ma'ruf Amin, bro, bagus nggak kalau gua diundangin Kiai Ma'ruf datang? Kebetulan saya ketemu sama beliau di Lampung, saya sampaikan akhirnya beliau datang. Tapi kalau persoalan terakhir ini betul-betul saya nggak tahu gitu. Saya pun tahunya ketika itu sudah naik gitu. Itu kecolongan ya, Gus? Ya, dibilang kecolongan bukan rumah saya. Sampai saya bilang begini, satu kalimat kan, bisa nggak lo jadiin gua gay gitu kan? Ada kan di kalimat di podcastnya itu. Iya. Tapi lo beneran
enggak, gua normal ya gitu. Kan kita biasa gua ini masih ada kayak gitu. Gua normal ya gitu. Saya masih suka ini daripada itu gitu. Artinya ini tadi saya dedes dia, saya push dia, apa sih tujuan kamu gitu? Hanya pengen menyampaikan bahwa fakta itu ada. Dan dia mungkin nggak berpikir kalau sampai seheboh itu. Sampai hari ini ada gerakan di Twitter itu kan unsubscriber si Deddy Corbuzier. Makanya saya cuma guyon aja. Ya sekali lah yang trending topik nomor 1 tidak hanya aku tapi juga kamu. Kalau kita kan ya mungkin saya juga harus lebih intensif komunikasi dengan dia. Karena jujur saja ya beberapa bulan terakhir itu karena kesibukan kita masing-masing. Saya komunikasi saya dengan Mas Deddy itu agak jarang gitu. Agak jarang karena beliau juga sibuk dengan proyeknya, saya sibuk dengan ngurusi jadwal saya ya gitu. Dan dia bilang, "Ya Mang, komunikasi kita akhir-akhir ini kurang." Tadi pun saya kesini, dia telepon, "Bro, dari Jakarta belum?" Ya, mungkin dengan ini ya saya bisa lebih banyak insentif ketemu dengan dia. Pelajarannya itu. Ya kaget saya sendiri. Kan selama ini salah satu konsep podcast itu kan salah satunya adalah yang jadi bintang tamu atau narasumber itu diangkat dari yang viral-viral, yang viral-viral gitu. Lah mungkin dia hanya terprovokasi dengan keviralan si sulung ini. Sulung. Adam ketemu Adam.